Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya masih akan mengulas perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia U23. Di mana perjuangan-perjuangan yang menurut saya perjuangan yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Pasalnya, kemenangan-kemenangan yang dramatis yang diperoleh oleh timnas Indonesia U23 itu adalah kemenangan yang diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Itulah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa sampai saat ini saya masih suka mengulas tentang timnas kita. Dan mungkin selanjutnya saya juga akan lebih sering membahas, membicarakan, mendiskusikan timnas. Yang menurut saya beberapa bulan terakhir mereka ini semacam mengalami peningkatan, perkembangan yang sangat luar biasa, yang sangat signifikan. Bayangkan saja, dari sebelumnya, timnas yang berada di peringkat 173 pada Desember 2019, itu sekarang sudah naik ya. Kita sekarang berada di posisi 134 FIFA. Bahkan ketika timnas dua kali mengalahkan Vietnam di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia, itu seperti kemustahilan yang mampu dipatahkan, kemustahilan yang mampu ditembus. Karena Vietnam itu kan salah satu tim yang sangat sulit kita kalahkan sebelumnya. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri ketika timnas pada akhirnya mampu mengalahkan Vietnam dua kali di kualifikasi Piala Dunia. Ini kita belum membicarakan atau ngomongin soal perjuangan heroik timnas U23 di Piala Asia. Yang sebenarnya sudah beberapa kali saya singgung di video-video sebelumnya gitu ya. Betapa mereka sangat berjuang habis-habisan. Jadi teman-teman, perkembangan yang ditunjukkan oleh timnas kita, terutama timnas senior maupun timnas U23, itu adalah peningkatan yang sangat luar biasa. Performa dari timnas ini benar-benar membangkitkan euforia dari masyarakat Indonesia, terlebih lagi para pecinta sepak bola. Apalagi sebentar lagi di bulan Juni, tanggal 6 dan 11 kira-kira, timnas akan menghadapi Irak dan Filipina. Itu lanjutan kualifikasi Piala Dunia round 2. Dan masyarakat Indonesia, kita semua para pecinta sepak bola, itu sedang menunggu pertandingan ini. Jadi mereka sudah tidak sabar menunggu pertandingan ini karena trennya sedang positif. Ini adalah perkembangan pesat yang memang ditunjukkan oleh timnas kita. Jadi perjuangan mereka, perkembangan ini itu seperti membawa harapan ke kita. Bahwa tampil di Piala Dunia itu sudah bukan seperti mimpi lagi. Sudah bukan seperti sebuah kemustahilan yang tidak mungkin kita capai. Meskipun kita tahu bahwa prosesnya masih sangat panjang. Setelah round 2 itu nanti masih ada round 3, ada round 4. Jadi masih sangat panjang perjuangan kita. Itulah ide besar dari video kali ini. Bagaimana dari timnas kita, itu kita belajar bahwa di dunia ini tidak ada kemustahilan. Selama kita mau mencoba dan memperjuangkannya. Mau berjuang dan terus berjuang untuk kemudian menggapai cita-cita yang mungkin sebelumnya itu sangat mustahil. Yang sebelumnya sangat tidak mungkin untuk kemudian diperoleh. Berat mungkin iya. Sulit mungkin iya. Tapi bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan. Bukan berarti tidak bisa kita peroleh. Maka untuk memperolehnya dibutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa besar. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan soal timnas. Yang nanti dari pembahasan ini bisa kita peroleh nilai-nilai yang mungkin bisa kita pelajari, kita teladani, kita aktualisasikan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Nah, perjalanan timnas Indonesia terutama di Piala Asia U23 ini seperti melawan kemustahilan. Dulu kita hampir tidak punya harapan tentang timnas. Kita bahkan tidak berani bermimpi bahwa suatu saat nanti timnas kita akan bermain di Piala Asia. Jangankan di dunia gitu ya, di Piala Asia bahkan kita tidak punya mimpi seperti itu. Nah, perjalanan timnas Indonesia terutama di Piala Asia itu seperti perjalanan melawan kemustahilan. Dulu mungkin kita hampir tidak pernah punya harapan tentang timnas kita.
Kita bahkan tidak berani bermimpi, membangun sebuah mimpi bahwa pada suatu saat timnas akan bermain di Piala Asia melalui jalur kualifikasi, bukan melalui jalur tuan rumah. Tapi itu kemudian terjadi pada timnas di era kepelatihan Sintayong. Di timnas senior terutama itu mampu berlaga di Piala Asia, bahkan bisa tembus hingga ke babak 16 besar. Di babak kualifikasi untuk terutama Piala Asia Senior, timnas mampu mengalahkan Kuwait di babak kualifikasi. Tim dari Timur Tengah. Kita tentu saja punya catatan sangat buruk ketika berhadapan dengan tim-tim dari Timur Tengah. Mulai dari body yang kalah, jadi body kita tidak setinggi mereka, lalu kemudian kita juga karena body kita tidak setinggi mereka, lalu kemudian kita kalah di duel-duel di udara untuk memperebutkan bola. Tapi kemudian itu tidak terjadi di bawah timnas asuhan Sintayong. Kita mulai berani untuk berduel dengan mereka. Di Piala Asia Senior, tim-tim yang kita hadapi itu bukan tim-tim yang biasa, bukan tim ecek-ecek. Di tim kita, timnas kita itu harus melawan Irak, Jepang, dan Vietnam di babak penyisihan grup. Timnas bahkan hanya menang melawan Vietnam di babak grup. Tapi itu kan sudah mampu mengantarkan timnas Indonesia menuju babak 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Nah, di babak 16 besar, kemudian Indonesia harus menghadapi Australia. Tim yang kita tahu adalah langganan Piala Dunia. Terakhir Australia bermain di Piala Dunia tahun 2022 di Qatar. Mereka masuk ke 16 besar. Di 16 besar ini mereka harus menghadapi Argentina. Dan kemudian mereka kalah, gitu. Tidak mampu melanggeng lebih jauh. Tapi yang mereka hadapi memang Argentina, gitu. Kita menghadapi Argentina baru diuji coba. Nah, kita bisa membayangkan betapa mengerikannya tim-tim yang harus Indonesia hadapi di Piala Asia. Ketika melawan Irak, ketika melawan Jepang, dan Australia misalnya, Indonesia memang kalah secara skor gitu. Tapi kalau ditimbang-timbang lagi, dipikir-pikir lagi, timnas kita tidak kalah secara permainan. Bahkan banyak pemain-pemain luar negeri, terutama misalnya kayak dari Australia, yang cukup memuji performa timnas kita. Kita bisa lihat bagaimana cara timnas memegang bola, kemudian membangun serangan, yang menurut saya cukup menarik. Bukan hanya cukup, tapi sangat menarik untuk ditonton. Nah, waktu melawan Australia di tingkat senior, Indonesia kan beberapa kali mampu memberikan ancaman di babak pertama. Jadi ada beberapa peluang gitu. Walaupun nanti kalah gitu ya. Tetapi ini pola permainan yang belum pernah kita lihat pada timnas-timnas sebelumnya. Di mana timnas mampu melawan, berduel, mampu memberikan ancaman terhadap tim-tim yang secara peringkat dan permainan itu jauh lebih tinggi daripada timnas kita. Dulu kita kalau menghadapi tim-tim Timur Tengah, Australia misalnya, kita selalu minder untuk berperang atau bermain di lapangan karena secara body kita kalah memang. Jadi kita minder duluan sebelum turun ke lapangan. Nah, hal yang tidak kalah menarik adalah Timnas U23. Ini seperti perjalanan panjang menaklukkan kemustahilan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, menaklukkan kemustahilan. Yuk, serius. Jadi bayangkan saja Timnas itu harus melawan tuan rumah Qatar yang saat itu bisa dibilang dibela wasit misalnya, kira-kira gitu ya. Kita juga harus melawan Australia dan Yordania. Dua tim ini itu bukan tim yang ecek-ecek, bukan tim yang biasa-biasa aja. Dua tim ini itu bukan tim yang main-main. Australia itu, sebagaimana yang kita mungkin sudah tahu, itu pernah menjuarai Piala Asia U23. Yordania itu memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dari kita. Jauh di atas kita. Dan timnas senior Yordania ini tahun lalu, 2023, itu tembus ke final Piala Asia senior di Qatar. Tapi nyatanya, di babak penyisihan grup, itu kita untuk U23 itu kita mampu mengalahkan mereka. Australia itu kita kalahkan dengan skor 1-0. Yang biasanya selalu menjadi batu sandungan, selalu kalah ketika main sama mereka. Kemudian kita bisa mengalahkan mereka. Kita juga mampu membantai ya, menang telak melawan Yordania. Yang secara FIFA tadi, peringkat FIFA sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada peringkat Indonesia.
Kalau kalian nonton pertandingan timnas melawan Australia misalnya, di babak pertama bagaimana timnas dan Australia ini saling jual beli serangan, itu adalah tontonan yang menurut saya belum pernah saya temukan pada timnas-timnas sebelumnya, di mana Indonesia mampu memberikan perlawanan, lalu kemudian Australia giliran memberikan ancaman. Jadi mereka di babak pertama itu jual beli serangan yang menurut saya sangat menegangkan, jadi menarik untuk kemudian ditonton. Bagaimana timnas memegang bola, umpan-umpan 1-2, bagaimana mereka membangun serangan, itu sangat rapi. Hampir tidak ada, bahkan kalau ada ya sedikit gitu, kesalahan-kesalahan sendiri. Biasanya kan timnas kita itu terkenal dengan kesalahan-kesalahan sendiri. Salah passing, salah buang bola, kemudian umpan-umpan lambung yang tidak tertuju pada teman sendiri, umpan-umpan panjang yang kemudian mudah diatasi, mudah dipatahkan oleh lawan. Biasanya kan kita melihat permainan timnas kita yang seperti itu sebelum-sebelumnya. Tetapi waktu melawan Australia di tim senior misalnya, atau bahkan di tim U23, itu bagaimana mereka sangat rapi dalam melakukan umpan-umpan pendek, bagaimana mereka sangat rapi dalam mengorganisasi permainan di lapangan. Ini yang menurut saya adalah permainan tontonan yang sangat menarik, yang kemudian membangkitkan euforia masyarakat. Kalau pada pertandingan melawan Australia masih belum dipercaya dan golnya mungkin dari langit, misalnya dibilang seperti itu, maka bisa kita lihat pada pertandingan timnas Indonesia saat melawan Yordania. Timnas bermain sangat menggila, menang telak dengan skor 4-1. Gol-gol yang dijebloskan timnas Indonesia ke gawang Yordania juga bukan gol-gol yang oleh para pengamat sumbang mungkin bisa dibilang bukan gol-gol nemu, bukan gol-gol kebetulan yang dianugerahkan oleh langit gitu, tidak. Tetapi gol-gol yang memang diorganisasi dengan baik melalui umpan-umpan pendek, melalui serangan-serangan yang mematikan. Bayangkan, gol kedua dan ketiga itu adalah gol-gol yang menurut saya gol-gol yang melalui proses yang sangat panjang, proses yang sangat kreatif, yang menunjukkan bahwa kemenangan timnas U23 itu tidak mengandalkan gol nemu atau gol keberuntungan, tapi melalui proses yang memang dipikirkan secara kreatif bagaimana menembus pertahanan lawan yang sangat rapat. Jadi umpan-umpan mereka, umpan 1-2, itu sangat kelas, bahkan kelas Eropa gitu ya kalau bisa dibilang seperti itu. Nah, setelah lolos dari babak penyisihan grup, di 8 besar, Indonesia harus melawan Korea Selatan. Sebuah tim yang selama 40 tahun itu tidak pernah absen dari Olimpiade. Saat melawan Indonesia, timnas Korea Selatan ini sebenarnya harus memenangkan pertandingan bukan hanya sebagai tiket untuk masuk ke semifinal, tetapi juga untuk mengejar rekor. Untuk mengejar rekor selalu tampil di Olimpiade selama 10 tahun berturut-turut. Tidak pernah absen. Tapi kemudian, cita-cita mereka untuk tampil yang ke-10 kali di Olimpiade secara berturut-turut akhirnya dipatahkan. Akhirnya dipupus oleh siapa? Kalau bukan secara ajaib oleh timnas Indonesia U23 melalui adu penalti. Korsel gagal ke semifinal pada Piala Asia. Korsel gagal melaju ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya. Jadi harusnya mereka kalau lolos itu kan nanti lolos ke Olimpiade untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Dan di luar dugaan, yang membuat mereka harus berhenti membuat sejarah tampil di Olimpiade selama 10 tahun berturut-turut adalah timnas Indonesia. Tim yang bisa dibilang sebagai tim debutan. Ini benar-benar luar biasa, di luar perkiraan. Tim yang awalnya diremehkan dan dianggap tidak akan melaju atau tidak akan mampu berbuat apa-apa, karena tim ini dianggap sebagai tim debutan, sebagaimana yang saya bilang tadi, itu ternyata mampu melakukan hal yang luar biasa, yang sangat mustahil, yang luput dari prediksi siapapun. Mampu menumbangkan tim-tim raksasa seperti Yordania, Australia, bahkan Korea Selatan. Mereka semua ini tim-tim calon juara di Piala Asia. Tapi kemudian dipatahkan oleh Indonesia. Nah, yang harus diingat adalah Korea Selatan dan Australia ini sudah pernah menjuarai Piala Asia U23. Sementara Indonesia, lagi-lagi kita harus membahas ini gitu. Indonesia adalah tim debutan yang baru naik kelas ke Asia. Jadi patut kita apresiasi, kita harus kasih tepuk tangan pada timnas U23 yang sudah berjuang secara habis-habisan. Yang tidak kalah penting adalah
adanya keraguan apakah timnas Indonesia U23 itu mampu lolos grup dan melanggeng ke babak perempat final. Kita semua bertanya-tanya, bahkan skeptis bahwa timnas Indonesia bahkan untuk melanggeng ke babak perempat final, babak 8 besar itu sangat tidak meyakinkan awalnya begitu. Ini bukan hanya soal target, tapi juga masa depan timnas, karena kalau target lolos 8 besar seperti yang disepakati oleh PSSI dengan Sintayong tidak tercapai, maka bisa-bisa kontrak Sintayong tidak akan diperpanjang. Lalu kemudian pondasi sepak bola yang menarik ini kemudian akan berakhir. Tapi akhirnya yang terjadi adalah keraguan itu terjawab dengan sempurna. Timnas bukan hanya mampu melaju ke babak 8 besar, tapi mampu melaju ke babak semifinal. Sesuatu yang sangat di luar dugaan. Meskipun memang awalnya STY itu kan menargetkan semifinal memang, tetapi kata PSSI, udahlah cukup di 8 besar saja. Lolos dari grup itu sudah luar biasa, dan kemudian kalau target itu dicapai, maka secara otomatis nanti kontrak STY akan diperpanjang. Tetapi apa yang terjadi? Dan ternyata Indonesia mampu tampil di semifinal. Kejutan yang benar-benar tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Bahkan seperti yang sudah kalian tonton gitu ya, bahwa harapan timnas bisa tampil di Olimpiade itu juga sudah bukan seperti sebuah mimpi atau sebuah kemustahilan. Walaupun memang di babak playoff Indonesia kalah atas Gini gitu, hingga kemudian memupus harapan timnas Indonesia untuk tampil di Olimpiade. Tetapi paling tidak penampilan Indonesia yang mampu menembus semifinal Piala Asia U23 lalu kemudian mampu tampil di playoff itu paling tidak memberikan sebuah harapan bahwa mungkin beberapa tahun ke depan timnas Indonesia kalau performanya tetap dipertahankan dan bahkan bisa ditingkatkan, bukan sebuah mimpi yang mustahil untuk dicapai, untuk digapai, bahwa timnas Indonesia akan tampil di Olimpiade. Apalagi kalau kita tetap pertahankan sebuah realitas yang menyatakan bahwa timnas Indonesia U23 itu sekarang adalah tim terkuat keempat di Asia setelah Jepang, Uzbekistan, dan Irak. Nah, nilai-nilai yang bisa kita pelajari dari perjuangan timnas ini adalah bahwa kemustahilan itu tercipta hanya bagi mereka yang tidak percaya pada kemampuan kerja keras dan doa. Hanya bagi mereka kemudian kemustahilan itu ada, diperuntukkan. Karena setiap dari kita itu harus memiliki kemampuan, kecakapan, keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Tetapi kemampuan, kecakapan, kualitas, keterampilan itu saja tidak cukup. Kita harus menyertainya dengan kerja keras, perjuangan berdarah-darah, dan kemudian nanti diakhiri oleh doa. Kalau kita sudah melakukan 3 hal itu, maka bukan hal yang tidak mungkin untuk menembus sebuah kemustahilan atau sesuatu yang menurut saya atau menurut kita dianggap sebuah kemustahilan sebelumnya. Nah, berkaca ke timnas, mereka tidak hanya memiliki kualitas permainan yang baik di atas lapangan, tetapi juga kerja keras, gigih, dan pantang menyerah. Ketika mereka dikalahkan 2-0 oleh Qatar dan juga bantuan wasit, mereka pada akhirnya tetap bekerja keras dengan harapan bahwa semua masih mungkin untuk terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin untuk terjadi, karena segala sesuatunya di atas muka bumi ini itu pasti mungkin. Nah, ini bukan saja bicara tentang kemampuan, skill, atau kecakapan, tapi juga tentang mental. Ada peningkatan mental yang signifikan dari timnas U23. Dari timnas muda kita yang tidak mudah panik ketika kebobolan dulu misalnya gitu, mereka tidak mudah panik. Bahkan saat dikalahkan mereka juga tidak putus asa, tidak mudah runtuh, tidak mudah tidak mudah panik memang. Mereka seolah tidak ada takut-takutnya ketika melawan Australia, Yordania, dan bahkan Korea Selatan gitu. Mental yang kuat itu mampu membawa kita pada akhirnya ke kebangkitan setelah tidak sengaja maupun secara sengaja tersungkur ke dalam jurang kegagalan, kekalahan, atau keterpurukan.
Jadi mental yang kuat itu akan mampu membangkitkan seorang pribadi keluar dari jurang keterpurukan. Jatuh bukan berarti mati, karena kematian hanya milik mereka yang sudah tidak memiliki harapan di dalam dirinya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan di video kali ini, tidak apa-apa. Kalian boleh tidak setuju, kalian boleh tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Dan kalau kalian tidak sependapat dengan apa yang saya sampaikan, kalian boleh komen di kolom komentar video ini. Saya kira itu, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.